Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, perkenalkan nama ibu Desi Noriani. Apa kabar anak-anak ibu di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, hendaknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang KD 3.3, menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat dan pemuliaan makhluk hidup. Lihat gambar di samping. Di sana bisa kalian lihat kan, ada foto keluarga, yaitu ada ayah, ibu, dan anak-anak mereka. Kemudian di layar ini ada sebuah foto keluarga di mana yang ayah berkulit hitam dan yang ibu berkulit putih. Perhatikan sifat-sifat yang tampak pada setiap anggota keluarga berikut. Faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan warna kulit dan jenis rambut mereka? Ternyata adalah faktor gen. Materi genetik sangat penting dalam proses pewarisan sifat, baik dari warna kulit, kemudian dari jenis hidung, bentuk hidung, kemudian dari jenis rambut-rambut yang berbeda. Serta beberapa jenis penyakit keturunan tidak serta-merta dimiliki oleh seseorang. Biasanya sifat ciri ataupun sifat yang dimiliki oleh seseorang adalah warisan dari orang tuanya melalui materi genetik. Apa sih materi genetik? Materi genetik adalah substansi genetik yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Mari kita simak video berikut. Sperma. Ayah akan mewariskan materi genetik melalui sel sperma. Ini adalah ibu. Ibu memiliki sel telur. Ibu akan mewariskan materi genetik melalui sel telur. Sel sperma dan sel telur akan bergabung menjadi satu melalui proses fertilisasi, sehingga kita bisa mirip ayah dan atau mirip ibu kita. Materi genetik tersebut diwariskan, ayah mewariskan sel sperma, kemudian ibu mewariskan sel telur. Sel sperma dan sel telur bergabung melalui proses fertilisasi. Nah, makanya kita mirip ayah atau mirip ibu. Oke, selanjutnya, apa sebenarnya materi yang dimaksud? Materi yang berperan dalam pewarisan sifat suatu makhluk hidup. Yang pertama adalah kromosom, yang kedua adalah gen, yang ketiga adalah DNA, yang keempat adalah RNA. Mari kita bahas hubungan kromosom, gen, dan DNA atau RNA. Di pelajaran kelas 7 kemarin, kita sudah belajar tentang organel sel. Di dalam organel sel terdapat nukleus atau inti sel. Kromosom terdapat di dalam nukleus. Di dalam kromosom terdapat beribu-ribu gen. Kemudian di dalam gen terdapat beribu-ribu DNA dan RNA. Mari kita simak video berikut.
Kita akan melanjutkan pembelajaran, namun setelah pesan-pesan berikut ini ya. Kembali lagi bersama Ibu, kita akan melanjutkan materi yaitu tentang struktur kromosom. Struktur kromosom bisa dilihat di gambar layar. Yang pertama adalah telomer. Telomer adalah berfungsi menjaga stabilitas bagian ujung kromosom agar DNA di sekitar tersebut tidak terurai dan menghalangi kromosom yang satu dengan yang lain. Yang kedua adalah matrik ya. Matrik adalah cairan pengisi kromosom. Yang berikut adalah sentromer. Sentromer adalah daerah perlekukan di bagian tengah kromosom, biasanya berbentuk lingkaran. Kemudian yang berikut adalah kromonema, bisa kita lihat di sini. Kromonema adalah pita yang berbentuk spiral. Kemudian yang terakhir adalah lengan kromosom. Lengan kromosom ini bagian utama badan dari kromosom yang berisi dari gen. Oke, kita lanjut ke tipe-tipe kromosom. Tipe-tipe kromosom di sini berdasarkan letak sentromernya dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah metasentrik. Meta artinya tengah, artinya kromosomnya sentromernya berada di tengah, bentuknya seperti huruf V ya. Kemudian yang berikut adalah submetasentrik, di mana sentromernya ingin menuju ke salah satu ujung, bentuknya seperti huruf L. Kemudian yang berikut adalah akrosentrik, di mana sentromernya sudah mendekati ujung. Kemudian yang terakhir adalah telosentrik, di mana sentromernya sudah mencapai ujung dan seperti huruf I ya anak-anak Ibu. Kemudian kromosom dalam tubuh manusia dibedakan menjadi 2. Ada yang disebut dengan autosom, artinya kromosom tubuh. Kemudian yang satunya adalah gonosom atau kromosom kelamin, di mana wanita mempunyai 44 AA atau 22 pasang, sedangkan yang pria adalah 44 AA sama juga ya 22 pasang untuk kromosom tubuh. Sedangkan gonosom atau kromosom kelamin pada wanita dilambangkan dengan X besar, sedangkan pada laki-laki atau pria dilambangkan dengan XY. Bagaimana pola kromosom manusia? Kita simak sebagai berikut. Kita manusia punya 46 jumlah kromosom. Kemudian cara penulisannya, kalau sel tubuh atau autosom tadi pada laki-laki ditulis dengan 22 AA plus XY karena dia berpasangan, atau 44A saja plus XY. Kemudian yang berikut sel tubuh wanita dituliskan lambangnya 22AA plus XX ya, berapa buah, kemudian atau 44A plus XX berupa pasangan. Kemudian yang berikut, kalau pada sel gonosom atau sel kelamin kita punya separuh saja disebut dengan haploid. Jadi hanya punya separuh dari sel tubuh kita. Jadi dituliskan kalau sel telur punya 22A plus X, dan kalau pada laki-laki atau perempuan pada laki-laki sel sperma 22A plus X atau 22 plus Y. Kemudian kita lanjut, materi genetik yang kedua adalah DNA. Apa sih itu DNA atau deoksiribonukleik acid? Di mana salah satu molekul genetik yang berfungsi untuk pewarisan sifat pada manusia atau pada makhluk hidup. Dan fungsi dari DNA adalah untuk mensintesis protein. Di mana kita menemukan DNA?
DNA bisa kita temui di dalam nukleus atau inti sel, tepatnya di dalam kromosom. Bisa dilihat di sini ada rantai double helix atau ganda panjang. Kemudian di sana DNA tadi punya basa nitrogen. Mari kita simak ciri-cirinya. Ciri-ciri pertama, bentuknya, strukturnya rantai ganda double helix dan panjang. Yang kedua, letaknya pada kromosom, tepatnya di nukleus atau inti sel, bisa di mitokondria, plastis, kloroplas, dan sentriol. Kemudian ke berikut, DNA dapat membentuk RNA yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Kemudian jenis gula DNA adalah deoksiribosa. Kemudian setiap nukleotida terdiri atas gula pentos, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Nah, pada DNA punya yang namanya basa nitrogen penyusunnya. Ada dua ya, ada purin dan ada pirimidin. Nah, purin itu punya adenin dan punya namanya guanin. Dilambangkan A besar untuk adenin, guanin dilambangkan dengan G besar. Kemudian kalau untuk pirimidinnya mempunyai ada sitosin dan ada timin. Dilambangkan kalau sitosin itu C, kalau timin adalah T. Dalam bentuk tabel sederhana bisa kita simpulkan ciri-ciri DNA tadi, bentuknya, strukturnya untai ganda atau helix ganda, panjang, letaknya pada kromosom atau pada inti sel, mitokondria, plastis, kloroplas, dan sentriol. Jenis gulanya deoksiribosa. Basa nitrogennya ada pirimidin, terdiri dari timin dan sitosin. Kemudian fungsinya sebagai materi genetik atau bahan baku untuk sintesis protein. Kadar jumlahnya tetap ya, tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Keberadaannya permanen. Selanjutnya kita akan bahas materi yang terakhir, yaitu RNA. RNA, ribonucleic acid. Nah, kita bisa lihat di sini pada layar gambar RNA berbeda ya dengan DNA tadi. Kalau pada RNA rantainya tunggal, single helix, kemudian pendek dan sama-sama punya basa nitrogen juga. Kita bahas satu-satu ciri dari RNA tadi. Letaknya di sitoplasma, ada di ribosom atau di dalam inti sel juga. Fungsinya sama untuk sintesis protein. Kemudian yang berikut, jenis gulanya berbeda dengan DNA tadi. Kalau pada RNA jenis gulanya adalah ribosa. Kemudian keberadaannya periodenya pendek karena mudah terurai. Nah, kita bahas ya basa nitrogen penyusun RNA. Di sini agak beda sedikit. Penyusunnya sama, purin punya adenin dan guanin, sedangkan pirimidin dia punya urasil dan punya timin. Secara garis besar sudah Ibu bikinkan tabel perbedaan dari ciri-ciri RNA tadi. Bisa kalian lihat pada layar bentuk strukturnya. Ibu ulang kembali ya. Ada untai pendek atau rantai pendek, kemudian single helix, kemudian letaknya pada sitoplasma sel, ribosom, dan inti sel. Jenis gulanya ribosa, basa nitrogennya pirimidin, terdiri dari urasil dan sitosin. Fungsinya alat di sini ya, alat dalam sintesis protein. Kadar jumlahnya tidak tetap. Artinya dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Yang terakhir, keberadaannya periodenya pendek karena mudah terurai. Perhatikan, ini dalam sudah Ibu gabung, Ibu simpulkan faktor pembedanya ada DNA dan RNA. Silahkan kalian lihat perbedaan dari DNA dan RNA tadi bisa terlihat di sini ya. Jenis gulanya, basa nitrogennya, fungsinya, kadar jumlahnya, dan keberadaannya. Tentu bentuk strukturnya juga berbeda, yaitu DNA untai ganda, sedangkan RNA hanya untai tunggal. Berikut yaitu gen.
Gen pasti dimiliki oleh setiap makhluk hidup ya. Di dalam kromosom terdapat substansi genetik yang dapat menentukan sifat individu yaitu DNA. DNA membawa informasi genetik berupa basa-basa nitrogen. Segmen DNA tertentu akan mengkode sifat-sifat tertentu, yaitu bisa jenis rambut yang berbeda-beda, warna kulit yang berbeda-beda, ada yang putih, ada yang sawo matang. Nah, segmen DNA tersebut dinamakan gen. Fungsi gen adalah mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak jangan kemana-mana, kita akan jeda sebentar ya. Masih bersama Ibu ya. Sekarang kita akan mengevaluasi tugas ya. Siapkan alat tulis kalian, jawab dengan benar. Latihan yang pertama untuk soal nomor 1, sebutkan materi genetik dalam pewarisan sifat makhluk hidup. Yang kedua, perhatikan gambar di atas, ada A dan B. Apa nama kromosom A? Apa nama kromosom B? Untuk nomor 3, kromosom dalam tubuh manusia dibedakan menjadi 2, yaitu titik-titik dan titik-titik. Soal nomor 4, tuliskan 3 perbedaan DNA dan RNA. Yang terakhir, nomor 5, fungsi gen adalah? Oke, dijawab dengan benar. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker jika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun menggunakan air yang mengalir, dan menjaga jarak agar terhindar dari virus corona. Hindari kerumunan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.